Oke guys, welcome back to my channel, kembali di channel channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini aku bakalan membagikan, Bang, gimana caranya kita memilih bahanan untuk auranti gitu. Nah, kebetulan di sini banyak banget auranti dan aku bakalan coba jelasin gimana caranya kita untuk memilih bahanan auranti yang PO ataupun yang udah di single tank sama seller ataupun si pedagangnya lah gitu. Kalau bisa jangan di skip karena takutnya ada sedikit perselisihan atau kesalahpahaman, biar menghindari itu. Jadi kalau bisa disimak dengan baik, dan semoga ini sangat bermanfaat karena ini banyak banget yang nanya sebelumnya, Bang, gimana sih caranya kita milih auranti biar bagus nih, biar gini. Nah, di sini aku bakalan tunjukin itu semua, dan buat yang baru datang jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita intro dulu. Oke guys, welcome back to my channel, kembali di channel kita semua. Nah nah itu di atas si Gokong baru habis makan. Nah ini dia penampakan dari cana-cana auranti. Ini ada dua yang masih baru, ini baru. Ini aku nambah lagi satu, dan ini yang lagi satu yang aku klaim karena kemarin dapat yang buta satu. Nah ini posisinya semua ikannya. Ini kebetulan baru habis makan, aku kasih cacing ya, biasa aku kasih cacing. Dan sekarang aku mau kasih tahu kalian bagaimana caranya agar kita gampang untuk memilih cana auranti gitu. Jadi cara memilih, nah itu udah ada yang flaring di sebelah. Nah cana auranti itu cara milihnya seperti ini. Nah kita mulai dari yang pertama. Nah ini dia yang pertama. Nah ini udah respon. Ini padahal baru 1 hari loh ya. Kan datangnya tadi malam. Nah ini dia udah flaring. Warnanya, wah ini kalian lihat, ini kan lampunya putih. Nah warnanya, jadi ini salah satu yang bagus gitu. Ini salah satu auranti yang bagus itu kayak gini. Jadi warnanya itu orange. Nah warnanya itu orange ya, orange ke biru-biruan gitu. Nah ini yang sebelah, ini yang biasa. Nah ini yang biasa. Kalau pas dapat yang warnanya nggak terlalu cerah itu kayak gini. Nah, ini kayak gini. Tapi barnya sama, ini rapi juga. Nah yang pertama, cara pilih auranti yang pertama itu, kalau bisa tetap yang pertama itu jangan sampai ada cacat. Itu yang pertama. Kalian harus perhatiin, rata-rata auranti itu cacatnya di bagian yang paling sering nggak ketahuan itu bagian di bawah mulut ya. Biasanya itu ada kayak jamur atau luka, itu kalian harus perhatiin banget di sana. Sama di bagian pangkal ekor. Ada biasanya di bagian pangkal ekor itu ada kayak jamur, biasanya itu paling sering sekali. Sama di mulut, di kepala itu paling sering. Sama kalau ada di badan, di dekat daerah bar itu harus diperhatiin. Karena satu, ini contohnya, ini yang hancur banget. Nah itu di badannya bener-bener hancur banget. Nggak tahu ini ya, tapi aktif sih. Yang penting ikannya aktif. Kemarin milihnya itu udah aku nggak tahu. Yang penting aku kemarin cuman lihat barnya rapi. Habis itu aku angkut gitu. Karena kemarin untuk milih ikan itu yang pertama, ini karena sekarang orang-orang udah tahu di kontes itu yang paling mencolok itu pasti yang pertama, nggak bisa dibohongin, itu bar gitu. Jadi yang pertama cari yang barnya rapi. Nah ciri-ciri barnya yang rapi itu ini bisa dibilang rapi juga. Jadi garis gitu ya. Jadi kanan kiri ini sama. Jadi kayak bergaris-garis gitu ya. Nah itu yang sebelah sini juga malah lebih rapi yang sebelah sini gitu. Kalau untuk si mat, yaitu mungkin bonus yang super bonus. Nah ini nanti saat dia besar, ini kemungkinan di size, coba aku pakai tangan mau nggak ya? Kemungkinan dia di size, belum mau, di size 18 mungkin ya, 18 cm aja udah bagus banget sih hasilnya bakalan. Ini bakalan bagus banget hasilnya gitu. Cuman dia ini nggak gondrong gitu. Maksudnya dari kecil nggak ada kelihatan bakat gondrong. Karena aku ada salah satu ikan yang bener-bener kelihatan banget gondrongnya gitu. Tapi yang pertama kita cara milih dari mana? Dari bar. Karena kalau warna itu kadang kalau ikan PO itu warnanya pucet banget gitu ya. Makanya kita yang pertama harus ngelihat itu dari bar gitu. Pertama dari bar. Yang kedua usahakan ini. Nah itu di bagian sirip sebentar. Nah itu di bagian sirip itu dorsal, sorry. Di bagian dorsal itu
kan ada pattern. Nah itu ada pattern, ada kayak batik-batik di atas dorsal. Itu kalau bisa cari yang tebel, yang pekat. Jadi maksudnya bukan pekat sih, gimana ya, jadi ada yang tipis. Jadi kadang mungkin aku cariin contohnya nanti ya, aku selipin. Jadi ada yang tipis, itu kalau bisa jangan, karena kemungkinan besar kalau yang garis-garisnya itu tipis itu biasanya betina. Tapi kalau yang tebel kayak gini, ini kan tebel besar, maksudnya lebar, hitam-hitamnya tuh lebar-lebar, ini kemungkinan besar jantan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan cara cari yang dominan biru. Kalau udah kelihatan warnanya atau udah di single-single sama yang jual, itu cari yang dominan biru warnanya gitu. Kalau ini kan orange tapi ada birunya sih, tipis tapi birunya lebih ke orange dia gitu. Tapi nggak apa-apa, kemungkinan besar ini jantan, kemungkinan besar banget ini jantan gitu. Kalau betina itu garis-garisnya itu tipis-tipis, banyak, dan sampai ke ujung gitu. Maksudnya ke ujung tuh kayak gini. Sebentar nih, kita majuin dulu ikannya. Nah biasanya kalau untuk si betina itu, nah ini kan ada pembatas, jadi nggak sampai ujung banget. Anjir, ini kenapa nggak mau? Nah itu nggak sampai ke atas. Nah masih ada biru-birunya gitu. Kadang kalau yang betina itu full sampai ke atas, sampai lewat gitu. Nah yang pertama itu jangan lupa dilihat cacatnya. Yang kedua itu dilihat barnya. Lalu dari dorsal tuh bisa dilihat. Sebenarnya dari anal itu paling bagus, karena kalau dari anal itu kita benar-benar bisa memastikan ya itu jantan atau betina. Tapi kalau ikannya masih kecil, ini cukup lewat ciri-ciri fisik itu bisa. Dan untuk hasilnya itu, kalau aku sendiri ya, dari tebak-tebak terus bantu teman nyari yang jantan, itu 75% kalau masih di size 15 cm ke bawah, ya mungkin sampai size 12 lah paling kecil, itu masih kadang masih berhasil sih, masih tebakannya itu masih akurat lah gitu. Nah ini warnanya bener-bener mantap banget sih. Nah kalian bisa lihat warnanya bener-bener hidup banget. Nah kalau mau lihat yang lebih bagus itu di sini. Sebentar ya. Ini kok mager nih. Nah ini baru datang. Nah ini sebenarnya yang paling bagus. Nah ini kita coba tes dulu, kasih kaca apakah dia mau flaring. Ini habis makan, kenapa mager-mager semua nih. Sebentar kita coba kacain. Nah ini yang sebelah ini hancur banget. Waduh, kalian bisa lihat nggak? Kayak tengkorak hidup, tapi tetap flaring. Nah dia flaring. Sedangkan yang ini nih agak mager nih sekarang nih. Padahal tadi dia ini flaring loh. Nah ini, kalau ini sih mantep. Ini ada mungkin pilihan kedua, kalian bisa cari kalau bisa dapat yang kayak gini sih. Nah jadi, nah kalian bisa lihat dia birunya pekat, sama untuk batik di atas dorsal itu nggak terlalu full, jadi dia bener-bener ada jarak dan warnanya itu biru. Nah kayak gini ini kemungkinan besar nanti saat dia dewasa itu bakalan biru banget dan dorsalnya itu agak bersih biasanya. Jadi nggak kotor gitu loh. Maksudnya kotor itu kayak yang batiknya itu bener-bener banyak banget gitu. Jadi warnanya itu sampai ketutup. Nah sebentar biar dia bener dulu flaringnya. Nih flaringnya nggak bener. Nah ini juga ada yang parah, kepalanya sampai, aduh kulitnya sampai hilang-hilang ya. Tapi ya wajar lah, ini barang PO soalnya kan. Nah di sini, nah ini dia flaring sih sebenarnya, cuman masih agak takut-takutan. Nah ini dia, ini juga masih belum terlalu stabil ya, padahal ini bagus banget, ini tadi udah stabil banget. Nah ini kita juga baru dapat, ini pengganti ya, ini pengganti yang baru. Ini kemarin di sini ini tempatnya yang buta. Nah ini sekarang kita dapat baru. Tadi padahal udah mau flaring loh dia, sekarang nggak mau lagi. Nah ini yang parah, hancur, tapi barnya sebenarnya rapi banget. Cuman ini parah sih, hancur banget. Tapi nggak masalah, is okay. Nah dia flaring. Nah ini bagus nih sebenarnya nih. Cuman emang belum bener aja ikannya. Nah meskipun penampilannya kayak ikan udah mau mati gitu ya, tapi yang penting kita sabar aja lah.
Nih juga. Jadi ini banyak sih sebenarnya. Mungkin aku bakalan gini buat video juga nextnya, yaitu salah satu apa ya, ibaratnya ciri-ciri ikan auranti yang memang bener-bener susah galak itu ada di sini. Aku juga dapat 1 ekor. Mungkin di next aku bakalan bahas itu sama bahas sesuatu hal yang lain lagi untuk cara perawatannya. Oke? Thank you.